Ayo kubu-kubuku semua. Taman di sini, siapa menemani? Waktu baca kamu. Loh kok baju sama? Iya, ini sama hari gua ngeteknya, jadi abaikan saja. Di video kali ini gua bakal nunjukin kepada kalian semua kibiar-kibiar gua yang rencananya bakal gua baca di bulan depan, bulan Maret 2026. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang puasa. Masuk aku juga. Dan ya, tanpa banyak kata-kata sambutan, saksikanlah TBR gua di 2026 bulan Maret. Oke, novel pertama yang rencana mau gua selesaikan di bulan Maret itu adalah ini, The Darkest Ray, karyanya Sanas Nadia dan Andi Ram. Sebenarnya gue tertarik mau baca novel itu karena covernya. Di sini tuh ada dua karakter yang sekilas tuh kalian pasti ngerasa ini baik, ini jahat. Dan sebenarnya bener kayak gitu. Blurbnya tuh lumayan menarik, dimana kedua karakter ini sama-sama kehilangan ibunya, tapi dengan cara yang sangat kontras gitu ya. Satu wafat karena sakit, satunya dibunuh anak sendiri. Dan mereka berdua, ini Afsen dan ini Hara, dipertemukan di sebuah kerajaan bernama Brillantor. Mereka itu sama-sama tujuannya pengen ke Brillantor, tapi dengan maksud yang berbeda. Yang satu ingin mencari keadilan tentang kematian ibunya, dan satu lagi itu pengen menaklukkan Brillantor. Kenapa dia mau menaklukkan Brillantor? Nanti tunggu aja reviewnya, karena aku sebenarnya udah baca segini. Tungguin aja. Insya Allah akan aku rilis lebih cepat. Oke, novel kedua yang mau gue selesain di bulan Maret itu adalah Damsel, karyanya Evelyn Sky. How to read this? Sky. I don't know. Sebenarnya ceritanya itu lumayan klise, di mana ada seorang perempuan muda bernama Elodie yang lahir di keluarga biasa-biasa aja. Namun suatu hari dia itu dilamar oleh pangeran. Pangeran tampan kayak siapa yang mau? Hah? Yakin gak mau? Dan akhirnya dia nerimalah lamaran itu. Ketika dia menjejakkan kaki di kerajaan yang bernama Aurea itu, dia perlahan mulai menyadari bahwa terlalu banyak kejadian aneh yang hadir di sepanjang perjalanan dia di kerajaan Aurea, mengantarkan dia pada suatu penemuan bahwa ternyata kemakmuran di kerajaan Aurea itu dibayar dengan harga yang mahal. Apa itu? Jadi setiap musim panen, ternyata kerajaan Aurea itu menumbalkan putri-putrinya. Putri-putri ini aku gak tahu maksudnya apa. Mungkin putri-putri yang ada di kerajaannya, atau mungkin putri kerajaannya. Aku gak tahu, karena aku belum baca. Dan disitulah Elodie itu berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lagi-lagi aku suka sama covernya, makanya aku beli. Aku ada niatan untuk baca novel ini sih. Sangat. Oke, kita masuk ke buku ketiga. Buku yang pengen banget gua baca itu adalah ini, Silent Parade. Kalau kalian udah nonton video buku aku sebelumnya, aku bilang kalau ini tuh aku beli gara-gara aku nonton videonya ke Ayah yang bilang kalau bagi dia nih novelnya 5 bintang. Jadi aku penasaran sebagai pembaca misteri yang awam, apakah sebenarnya gitu? Mungkin aku bisa kembali lagi ke dalam genre misteri gara-gara novel ini. Mungkin gitu ya. So di sini belumnya dibilang seorang gadis populer menghilang tanpa jejak. Tulang-tulangnya ditemukan 3 tahun kemudian di puing rumah yang terbakar. Polisi menemukan beberapa bukti yang menunjukkan keterlibatan seorang laki-laki, tapi tidak bisa mendapatkan bukti yang membuktikan laki-laki itu sebagai pembunuh. Laki-laki ini ditahan, tapi karena kurangnya bukti dia dibebaskan lagi. Dan akhirnya si polisi yang udah frustasi ini minta tolong sama detektif Galileo. Aku kenal sama Galileo, bukan kenal sih, cukup dimention lah sama orang-orang yang review novel karya Kigo Higashino, di mana ada satu karakter detektif bernama ya detektif Galileo ini. Karena dibilang setiap novelnya itu nggak salah terhubung, jadi sebenarnya gue bebas gitu ya untuk baca yang mana aja. Tapi memang mungkin agak terlalu impulsif kalau aku baca langsung yang terbarunya. Aku nggak tahu sebenarnya ini mudah dicerna atau enggak, tapi mari kita berusaha. Dan buku terakhir yang aku rasa bakal aku baca di bulan Maret ini itu Bonus Track, karyanya Koshigaya Osamu. Nah sebenarnya aku tuh udah baca novel ini berapa halaman ya? Aku lupa berapa halaman, tapi aku tuh nggak sempat habis karena satu dan lain hal aku lupa. Yang lucunya adalah novel itu nyempil ketika aku beli bundle novel horor.
Aku nggak tahu ya ini horornya dari mana ketika buka gitu. Dari cover tuh sama sekali nggak horor. Paling cuman si cewek ini aja yang kelihatannya bukan manusia gitu. Ya, enggak, dia bukan cewek, dia cowok. Jadi intinya ceritanya tuh nyeritain tentang satu Tetsuya. Tetsuya itu yang kerja di restoran hamburger yang ini. Apa gak sih? Nih, Tetsuya. Tetsuya ini di awal cerita tuh pulang malam gara-gara lembur dan nggak sengaja menemukan seonggok mayat yang tergeletak di jalan raya gitu. Kan dia panik, jadi dia telepon polisi dan akhirnya nungguin di situ bersama si mayat untuk jadi saksi. Ketika dia pulang, sakit kepala nih, tiba-tiba aja mayat yang tadi tergeletak itu muncul di depan dia, di depan kamar dia. Ya makin pusing lagi lalu dia tuh. Apakah ini beneran atau enggak? Saya nggak gue ceritanya tuh nggak horor, ini lebih ke kocak sih kata gue. Mungkin dimasukin ke bandel horor karena satunya arwah kali ya. So, ini dia 4 novel yang rencananya bakal jadi TBR gua di bulan Maret 2026. Aku nggak tahu sih bakal bisa baca semua atau enggak karena aku juga kuliah dan tugas tuh pasti banyak banget. Tapi mari kita usahakan agar minat bacaku kembali bersemi. Alamak najisnya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dah. Selamat menunaikan ibadah juga dan selamat menunaikan